my side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we. Hai. Oke, jadi baik, kembali lagi bersama kami kelompok 3. Di sini kami akan membahas atau saya akan mewawancarai tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik pada masyarakat umum. Sebelum kita masuk pada materi inti atau sebelum saya mewawancarai saudari, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Paulus Pabala. Saya Dorcas Dingiwalu. Saya Resiana Lewasinda. Untuk itu jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan karena saudari sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini. Di sini untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk pada inti materi. Saya akan langsung menanyakan pertanyaan yang pertama itu, apa itu kesehatan dan kesejahteraan yang baik pada masyarakat umum? Mungkin bisa saudari menjawab. Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilahkan buat saudari untuk menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Ya, jadi baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya akan menjawab menurut pemahaman saya sendiri mengenai kesehatan dan kesejahteraan pada masyarakat umum. Nah, di mana kesehatan yang baik dapat didefinisikan sebagai keadaan fisik, mental, dan sosial yang optimal, di mana individu maupun berfungsi secara optimal dan merasa baik secara menyeluruh. Kesehatan yang baik mencakup tidak hanya ketiadaan penyakit, tetapi juga keseimbangan emosi, pola makanan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, dan hubungan sosial yang positif. Hal ini penting bagi kesejahteraan individu karena kesehatan yang baik secara langsung mampu mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Nah, dengan kesehatan yang baik, individu dapat bekerja dengan efisien, memiliki hubungan yang bermakna, dan memiliki energi yang cukup untuk mengejar tujuan hidup mereka. Mungkin sekian pemahaman dari saya mengenai kesehatan dan kesejahteraan yang baik pada masyarakat umum. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan untuk rekan saya untuk melanjutkan mengenai apa itu kesehatan dan kesejahteraan yang baik pada masyarakat umum. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan, kondisi sosial dalam kualitas hubungan dengan sosial dengan dukungan kesejahteraan yang terlibat dalam komunitas dan kemampuan untuk membangun hubungan kesejahteraan dan kesehatan. Kesehatan dan kesejahteraan mengacu pada keadaan secara keseluruhan baik fisik maupun emosional dengan pola kehidupan yang berkembang. Pada dasarnya, masyarakat kesejahteraan umum dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang perlu diupayakan oleh negara atau suatu wilayah. Kesejahteraan menyangkut kehidupan baik sosial maupun ekonomi pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kesehatan dan kesejahteraan lebih daripada umumnya yang berkaitan dengan kemampuan dan menjamin kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk untuk mencapai kehidupan sehat dan kesejahteraan. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya kembalikan. Oke, jadi baik, terima kasih atas jawaban atau penyampaian mengenai kesehatan dan kesejahteraan yang baik pada masyarakat umum. Untuk itu mari kita masuk pertanyaan yang kedua, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Mungkin untuk kesempatan saya persilahkan kepada saudara-saudari untuk menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan.
Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir dampak dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup. Seperti yang diketahui, penyebab langsung dari masalah gizi adalah asupan makanan yang tidak memadai dan keberadaan ancaman penyakit infeksi yang berulang. Ya, jadi baik, mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Misalnya, kurangnya pengetahuan mengenai gizi dan pola pengasuhan, akses air bersih yang tidak memadai, sanitasi yang buruk, keterbatasan atau sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, kondisi sosial dan pendapatan ekonomi, hingga ketersediaan stok bahan bakar minyak. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan pada manusia. Yang pertama itu ada faktor perilaku. Di mana faktor perilaku sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kebanyakan penyakit yang menyerang manusia disebabkan oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab pada tubuhnya sendiri. Contohnya penyakit yang mungkin timbul akibat tidak menjaga perilaku kesehatan adalah tekanan darah tinggi dan kolesterol akibat terlalu makan banyak makanan yang berlemak. Selain itu, diabetes akibat terlalu sering makan makanan yang manis. Yang kedua ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan manusia. Lingkungan yang tidak terawat dan kontrol beresiko menimbulkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, diare, dan gatal-gatal. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik akan mempercepat kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik meliputi pelayanan yang baik, ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompetensi, akses yang mudah, serta mencapai pelosok. Faktor yang keempat, faktor keturunan. Ketiga faktor di atas dapat mencegah berbagai penyakit. Namun, ada beberapa penyakit yang sulit dihindari karena faktor keturunan. Merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia yang keempat. Oke, jadi baik, kita akan memasuki pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan ini saya akan lemparkan, apa sih pentingnya kesehatan dan kesejahteraan menurut saudari berdua begitu? Mungkin pertanyaan ini bisa langsung dijawab. Untuk kesempatannya saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, apa sih pentingnya kesehatan dan kesejahteraan pada masyarakat? Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Dalam Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan dan kesejahteraan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Pada kondisi umum, kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen, antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan pembekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu puskesmas yang kuat dengan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Namun dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat, negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat seperti TBC, malaria, HIV atau AIDS. Namun, untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, harus didasarkan pada strategi meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat dengan arah kebijakan pada pemerintah. Tujuannya untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh usia pada penduduk masyarakat. Mungkin sekian dari saya mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Mungkin sekian dari saya, apa sih pentingnya kesehatan dan kesejahteraan pada masyarakat umum. Untuk itu saya kembalikan. Oke, jadi baik, untuk saat sekarang kita akan memasuki atau saya akan melemparkan pertanyaan yang keempat atau yang terakhir. Dari awal kan kita sudah membahas tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik pada masyarakat umum. Di sini saya akan bertanya, apakah negara kita ini atau negara Indonesia sudah termasuk negara kesejahteraannya yang baik dan kesehatannya itu sudah baik pada masyarakat umum? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Untuk saat ini saya persilahkan buat saudari untuk menjawab. Ya, jadi baik, mungkin menurut pemahaman saya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikatakan sebagai negara sejahtera. Karena dilihat dari sudut pandangnya, Indonesia sudah termasuk negara yang sejahtera. Karena tidak hanya masyarakat tertentu saja yang mendapatkan kesejahteraan, tetapi seluruh lapisan masyarakat bisa menerima kesejahteraan secara adil. Oke, saya akan lanjut di pertanyaan terakhir. Apakah negara Indonesia sudah termasuk negara kesejahteraan dan kesehatan? Tergantung pada berbagai faktor dan perspektif yang digunakan dalam penilaian. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan beragam, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia, terdapat juga beberapa masalah yang perlu diatasi. Beberapa kesehatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam akses ke layanan kesehatan, akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau masih menjadi tantangan bagi sebagian penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Ketidakmerataan akses dapat berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, pentingnya untuk diingat bahwa ada juga banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya program-program pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Oke, jadi baik, mungkin sekian dari podcast dari kami kelompok 3. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.